ternyata ketika uang saya titipkan di BMT, bagi hasilnya itu lebih besar daripada bunga yang saya titipkan di BRI. Baik, makasih, nanti sambil dibantu jawabannya. Cuma gambarnya begini Pak, BMT itu akadnya pakai akad Islam, hukum Islam. Jadi tidak pakai bunga. Jadi kalau bunga itu kan masih ihtilaf, ya. Orang yang ihtiyat itu haram. Tapi BMT itu pakai sistem Islam, akad Islam. Itu biasanya banyak akad-akad dan model-model programnya. Sekarang itu gambarannya kalau bank syariah sama, mirip-mirip. Kok lebih besar? Sebenarnya bukan lebih besar Pak, karena di situ model bagi hasil, ya, bagi hasil. Saya kira tidak lebih besar, cuma mungkin sirkulasi sepertinya lebih besar, tapi sebenarnya nanti ada misalnya mudharabah, macam-macam itu bisa kembali kepada nasabahnya dan lain sebagainya. Tapi secara teknis nanti tim BMT di PBCNO itu akan menjelaskan secara profesional pengelolaan dan bagaimana BMT itu. Kalau tadi hasil analisis misalnya ngomong tentang bunga, kalau BMT itu tidak ada bunga. Karena apa? Pengelolaan dana itu dikelola bagi hasil. Terus terang, kebetulan kulo ini kan kagungan TK. Biasa nih duit TK baik tabungan maupun uang-uang yang lain itu disimpan di BRI. Nah, karena ada saya, maka keuangan di TK saya wajib dititipkan di BMT. Apa komentar para guru-guru TK saya? Mereka mengatakan, ternyata ketika uang saya titipkan di BMT, bagi hasilnya itu lebih besar daripada bunga yang saya titipkan di BRI. Jadi mereka yang nabung itu mendapatkan bagi hasil. Kalau sampean sing ngutang, ya otomatis toh bungane, bukan bunga, bagi hasilnya menjadi besar. Karena apa? Bank konvensional saja sudah besar, lebih-lebih bank yang swasta seperti kita. Sehingga BMT itu jangan dianggap sebagai tempat untuk utang-utangan. Tak baleni mana? BMT jangan dijadikan tempat untuk utang-utangan, tapi untuk kemandirian ekonomi. Utang boleh, tapi nanti akan tetap dikelola dengan sebaik mungkin. Karena kami ketika mendirikan BMT mencari orang yang punya kapabilitas dan kemampuan untuk mengelola keuangan itu harus nyari kemana-mana, mencari informasi kemana-mana, melakukan riyadhah. Alhamdulillah saya menemukan direktur BMT itu saya ambil dari mantan direktur Bank Syariah Mandiri. Dan alhamdulillah sampai hari ini berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah nyalip BMT dari cabang-cabang yang ada di Jawa Timur, kecuali BMT yang ada di Jombang yang memang usianya sudah belasan tahun. Jadi tidak usah khawatir kalau ikut BMT Nahdlatul Ulama. Nabung di BMT insya Allah juga aman. Karena sekarang BMT kita itu sudah serba otomatis pakai HP. Jadi ketika panjenengan nabung langsung ada notifikasi laporan lewat HP. Ketika panjenengan kepingin transfer bisa pakai HP. Ketika panjenengan pengen bayar listrik, bayar telepon, macam-macam semuanya sudah bisa dilakukan pakai HP. Nah, daripada nabung di bank konvensional, lebih baik uang yang kita miliki, aset yang kita miliki kita besarkan melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala Muhammad.